Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Kamilia dari kelas 4 TA27 ingin mempresentasikan mata kuliah seminar kajian bidang manajemen yang berjudul The Impact of COVID-19 Pandemic on Somaliland Economy. Pandemi COVID-19 telah membawa situasi sulit bagi warga negara di seluruh dunia. Namun dampaknya mungkin lebih parah bagi orang lain di negara dunia ketiga yang berada dalam situasi putus asa dan kondisinya semakin memburuk jika tidak dipertimbangkan. Sementara pandemi ini mempengaruhi dimensi yang berbeda dari kehidupan dan masyarakat pada umumnya. Makalah ini mengkaji dampak dari wabah COVID-19 pandemi di Somaliland ekonomi dan menganalisis seperlunya langkah-langkah mitigasi pandemi ini. Yang pertama, dampak COVID-19 pada bisnis. Di Somaliland, wabah COVID-19 telah memaksa banyak bisnis dan toko tutup, yang menyebabkan gangguan perdagangan di sebagian besar sektor industri. Perubahan harga di semua layanan memiliki konsekuensi penting bagi semua sektor bisnis Somaliland. Yang kedua, dampak COVID-19 pada arus pengiriman uang. Selama bertahun-tahun, budaya kepercayaan Somalia telah menciptakan bisnis transfer uang yang berfungsi dengan baik yang memungkinkan pendarat Somalia diaspora untuk mengirim uang kembali ke rumah. Volume pengiriman uang yang diterima Somaliland pada tahun 2018 adalah 1,4 miliar yang setara dengan 51% dari PDB. Ini menjadikan salah satu ekonomi yang paling bergantung pada pengiriman uang di dunia. Yang ketiga, dampak COVID-19 pada perdagangan dan ekspor internasional. Untuk tahun 2020, itu lebih buruk dari krisis ekonomi global. Kerusakan ekonomi meningkat di semua negara, mengikuti peningkatan tajam infeksi baru dan langkah-langkah penahanan yang diterapkan. Akibat pandemi tersebut, ekonomi global diproyeksikan mengalami kontraksi tajam sebesar 3% pada tahun 2020, jauh lebih buruk dibandingkan selama krisis keuangan tahun 2008. Yang keempat, dampak COVID-19 pada ketenaga kerjaan. Pemerintah Somaliland telah memberlakukan pembatasan parsial dan menutup sebagian besar bisnis dan kegiatan ekonomi di negara tersebut, mendorong ribuan orang kehilangan pekerjaan dan meningkatkan tingkat pengangguran. Misalnya, tindakan pembatasan jarak sosial dan pembatasan pergerakan yang dilakukan, baik sekolah negeri maupun swasta, pusat olahraga dan hiburan. Yang kelima, dampak tindak fiskal atau kebijakan. Pemerintah Somaliland saat ini tidak dapat mengakses pasar obligasi internasional, sehingga saat ini tidak dapat memanfaatkan posisi fiskal yang kuat untuk menarik pembiayaan untuk berinvestasi dalam pembangunan karena larangan ternak dan dampak pandemi. Kesimpulannya adalah, konsekuensi dari pandemi COVID-19 pada perekonomian Somaliland adalah salah satu hal yang harus dihadapi negara tersebut di tahun-tahun mendatang. Respon kebijakan akan sangat menentukan berapa lama akan bertahan. Jika terlambat, lemah, atau tidak terkoordinasi, konsekuensi yang menghancurkan akan bertahan lebih lama. Namun jika tanggapannya cepat, efektif, kuat, dan terkoordinasi, dampaknya tidak akan terlalu merusak. Ini adalah waktu yang terlambat bagi pemerintah untuk mengatur ulang segalanya karena dunia terhenti selama beberapa bulan akibat merebaknya COVID-19. Satgas Somaliland Nasional COVID-19 tidak merencanakan memikirkan kembali, mendesain ulang, dan merestrukturisasi segala sesuatu untuk memerangi pandemi dan melindungi warganya serta sektor mikro dan ekonomi makro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.